Selamat malam, kembali lagi bersama saya, Tanpa Visual. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di tahun ke-1983. Sebuah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh mesum yang bernama Edmund Kemper. Lahir pada tahun 1948 di California, Edmund Kemper tumbuh menjadi seorang anak dengan fisik yang masif. Di usianya yang remaja, tingginya sudah mencapai 206 cm dengan berat lebih dari 110 kg. Namun, di balik fisiknya yang raksasa, mentalnya tersiksa. Kemper memiliki hubungan yang sangat toksik dan penuh kekerasan dengan ibunya Clarnell Strandberg, seorang wanita yang dominan dan sering menghina Kemper. Ibunya bahkan memaksanya tidur di ruang bawah tanah karena takut Kemper akan menyakiti saudara-saudaranya. Pengasingan dan penolakan ini memicu fantasi kekerasan dalam diri Kemper sejak dini. Pada usia 15 tahun, tubuh Edmund Kemper sudah tumbuh melampaui rata-rata remaja sebayanya. Namun, di balik fisiknya yang besar dan menjulang, terdapat badai psikologis yang bergejolak karena dinilai semakin sulit dikendalikan oleh ibunya. Kemper akhirnya dikirim untuk tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ayahnya di sebuah peternakan terpencil di wilayah California. Alih-alih menemukan ketenangan, keheningan peternakan itu justru menjadi inkubator bagi fantasi-fantasi gelapnya. Ketegangan psikologis Kemper memuncak di tempat ini. Neneknya, Maud Kemper, adalah seorang wanita yang kaku dan seringkali memicu kemarahan Edmund, mengingatkannya pada perlakuan kasar sang ibu yang sangat ia benci. Siang itu, matahari bersinar terik, namun atmosfer di dalam rumah peternakan terasa begitu membeku. Setelah terlibat dalam adu argumen yang remeh namun tajam dengan neneknya di dapur, sesuatu dalam diri Kemper patah. Rasa frustrasi yang bertahan-tahan terpendam mendadak berubah menjadi kepasrahan yang dingin. Tanpa sepatah kata pun, Kemper berjalan ke kamar, mengambil senapan berburu kaliber 0,22 inci milik kakeknya dan mengisinya dengan peluru. Ia kembali ke dapur dan neneknya Maud sedang duduk membelakanginya di meja makan. Tanpa ragu, Kemper mengarahkan laras senapan dan menembak neneknya dari belakang, disusul dengan beberapa tembakan. Dunia di sekelilingnya mendadak hening, kecuali gema letusan senjata. Seketika itu pun neneknya langsung mati di tempat, dengan berlumuran darah dan lubang peluru yang bersarang di tubuhnya. Tidak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Kakeknya Clarnell Kemper baru saja pulang dari pasar. Mengetahui kakeknya akan segera menemukan mayat sang nenek dan merasa tidak punya pilihan lain, Kemper berjalan keluar rumah dan menuju ke halaman depan rumah dengan senapan yang masih panas. Begitu Clarnell melangkah keluar dari mobil, Kemper membidiknya dan melepaskan tembakan. Kakeknya pun tewas seketika di tanah berdebu peternakan tersebut. Setelah melakukan pembunuhan ganda tersebut, tidak ada kepanikan dalam diri Kemper. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia menyeret tubuh neneknya ke dalam rumah, lalu menelepon ibunya untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Di seberang telepon, sang ibu yang syok dan gemetar bertanya dengan nada tidak percaya, mengapa ia tega melakukan perbuatan sekeji itu kepada kokik neneknya sendiri. Kemper menjawab dengan nada datar, tanpa emosi, seolah sedang membicarakan cuaca. "Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menembak nenek." Mendengar hal itu, ibunya mendesak Kemper untuk segera menghubungi polisi setempat. Kemper menuruti saran tersebut dan menunggu kedatangan pihak berwajib di teras rumah sambil memandangi korbannya. Karena usianya yang masih 15 tahun dan secara hukum dikategorikan sebagai anak di bawah umur, Kemper tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup di penjara dewasa. Namun,
Setelah melalui serangkaian pemeriksaan kejiwaan, tim dokter mendiagnosisnya menderita skizofrenia paranoid. Ia akhirnya dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Atascadero, sebuah fasilitas dengan pengamanan ketat bagi narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Di sanalah monster yang sebenarnya mulai mempelajari cara memanipulasi sistem psikologi, mempersiapkan dirinya untuk babak kejahatan yang jauh lebih mengerikan di masa depan. Kemper bukan pembunuh biasa. Ia memiliki IQ 145 yang tergolong dalam kategori jenius. Di dalam rumah sakit jiwa, ia mempelajari alat-alat tes psikologi dan perilaku para psikiater. Ia berhasil memanipulasi para dokter hingga mereka percaya bahwa ia telah sepenuhnya sembuh. Setelah dinyatakan sembuh dan dibebaskan dari Rumah Sakit Jiwa Atascadero pada usianya yang ke-21 tahun, Edmund Kemper kembali ke masyarakat. Namun, psikiater yang membebaskannya tidak menyadari bahwa mereka baru saja melepas predator yang sangat manipulatif. Di luar, Kemper kembali tinggal bersama ibunya, Clarnell Strandberg. Hubungan mereka tetap toksik dan penuh kekerasan verbal, membuat kemarahan mendalam. Kemper terhadap ibunya yang dominan lambat laun bermutasi menjadi kebencian yang meluap-luap terhadap seluruh wanita muda. Pada Mei tahun 1972 hingga Februari tahun 1973, wilayah Santa Cruz berubah menjadi zona perburuan bagi Kemper. Ia mulai mengincar para mahasiswi yang kerap mencari tumpangan di sekitar area kampus. Sebuah budaya yang sangat lumrah pada era hippie awal tahun 1970-an. Kemper adalah monster yang tahu persis bagaimana cara bersembunyi di siang bolong. Berbeda dengan stereotipi yang merupakan pembunuh bayangan yang menyeramkan, Kemper tampil sebagai seorang raksasa yang ramah dan tak berbahaya. Tubuhnya yang memiliki 206 cm justru tertutupi oleh pembawaannya yang tenang, cara bicara yang sangat sopan, dan pakaian yang selalu rapi, serta mobilnya yang bersih dan terawat. Membuat penyamarannya begitu rapi, Kemper bahkan memasang stiker resmi kepolisian di kaca mobilnya, sebuah aksesori yang ia dapatkan dari relasinya. Bagi para mahasiswi yang kelelahan di pinggir jalan, melihat pria rapi dan dengan mobil berstiker polisi, ini adalah sebuah berkah keselamatan. Mereka dengan sukarela membuka pintu dan masuk ke dalam mobil Kemper, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam peti mati berjalan. Begitu korban berada di dalam mobil, Kemper akan mengunci pintu dan mengubah rute perjalanan menuju daerah perbukitan yang sepi atau jalanan terpencil di sepanjang pantai California. Di sanalah sifat ramahnya runtuh. Menggunakan kekuatan fisiknya yang masif, Kemper melumpuhkan para korban. Ia mengeksekusi mereka dengan metode yang cepat namun brutal, biasanya dengan cara mencekik atau menembak. Namun bagi Kemper, kematian korbannya hanyalah awal dari ritualnya. Ia akan menyembunyikan jasad mereka di bagasi dan membawanya pulang ke rumah yang ia tinggali bersama ibunya. Seringkali ia melakukan aksi gilanya saat sang ibu sedang bekerja atau tidur di kamar sebelah. Di dalam kamarnya yang sunyi, Kemper melancarkan aksi kekejamannya yang ekstrem. Ia melampiaskan hasrat menyimpangnya pada jasad yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, ia dengan ketelitian yang mengerikan, ia memotong-motong tubuh korbannya untuk menghilangkan jejak atau disimpan sebagai piala. Pada beberapa korbannya, ia memasak dan memakan bagian tubuh mereka. Sebuah tindakan pamungkas untuk menguasai korbannya secara utuh. Secara keseluruhan, ada 6 mahasiswi muda yang kehilangan nyawa akibat keganasan Kemper dalam periode singkat ini. Sementara kota Santa Cruz dicekam ketakutan oleh teror pembunuh misterius yang dijuluki media sebagai The Coward Killer, Kemper justru hidup dengan tenang. Ironisnya, polisi setempat sama sekali tidak pernah mencurigai pria raksasa ini. Kemper adalah sosok yang populer di kalangan detektif lokal. Ia sering menghabiskan malam di The Jury Room, sebuah bar
yang menjadi tempat berkumpulnya para anggota kepolisian setelah jam dinas. Karena kecerdasan dan bicaranya yang tertata, para polisi menganggap Kemper sebagai it yang ramah. Seorang pencinta dunia kepolisian yang asyik diajak mengobrol. Memasuki bulan April tahun 1973. Atmosfer di dalam rumah yang ditinggali Edmund Kemper dan ibunya Clarnell Strandberg sudah berada di titik didih. Bagi Kemper, 6 mahasiswi yang telah ia bantai sebelumnya hanyalah pengganti. Mereka adalah boneka yang ia gunakan untuk melampiaskan dendam yang sebenarnya ditujukan kepada satu orang, yaitu ibunya sendiri. Malam itu, setelah kembali dari sebuah acara, Clarnell masuk ke kamarnya untuk tidur. Rumah mendadak sunyi, namun di dalam kepala Kemper, segala sesuatunya terasa sangat bising. Ia menunggu dengan sabar hingga memastikan ibunya benar-benar telah terlelap dalam kegelapan. Sambil menggenggam sebuah palu godam, Kemper melangkah perlahan memasuki kamar ibunya. Langkah kakinya yang besar tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu. Di depan tempat tidur wanita yang paling ia benci sekaligus ia takuti itu, Kemper mengayunkan palu tersebut dengan kekuatan penuh ke arah kepala ibunya saat ia sedang tidur. Setelah ibunya tak berdaya, Kemper mengambil pisau lipat dan menggorok lehernya hingga tewas. Namun kebencian Kemper yang mendarah daging membuat pembunuhan ini menjadi sangat teatrikal dan mengerikan. Ia memutilasi jasad ibunya, memotong kepalanya, dan meletakkannya di atas sebuah tempat lilin. Dalam pengakuan dewasanya, Kemper bahkan melempar anak panah ke arah kepala ibunya tersebut dan berteriak meluapkan frustrasi yang ia pendam selama puluhan tahun. Kemper tahu bahwa hilangnya Clarnell secara mendadak akan segera memicu kecurigaan, terutama di lingkungan kampus tempat ibunya bekerja. Untuk mengulur waktu dan menyempurnakan pelariannya, Kemper menyusun rencana cadangan yang tak kalah dingin. Keesokan harinya, ia menghubungi sahabat dekat ibunya, Sally, dengan suara yang ramah dan sopan seperti biasanya. Kemper mengundang Sally untuk datang ke rumah, berdalih bahwa ibunya ingin memberikan kejutan atau mengajaknya makan malam bersama. Sally, yang sama sekali tidak menaruh curiga pada Ed yang raksasa dan baik hati, datang memenuhi undangan tersebut pada malam harinya. Begitu Sally melangkah masuk ke dalam rumah, Ed pun langsung mengunci pintu dengan cepat. Sebelum wanita paruh baya itu sempat menyadari bahwa Clarnell tidak ada di sana, Kemper menyergapnya. Ia mencekik Sally hingga tewas untuk membungkamnya selamanya. Jasad Sally kemudian disembunyikan di dalam lemari pakaian. Setelah membantai Sally Hallett, Kemper duduk sendirian di tengah rumah yang kini dipenuhi bau darah. Pada momen itulah, sebuah transformasi psikologis yang aneh terjadi di dalam dirinya. Kemper menyadari bahwa tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk melanjutkan pembunuhan. Dorongan sadisnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa dan kekosongan yang hampa. Ia mengepak beberapa barang, masuk ke dalam mobilnya, dan mulai berkendara tanpa arah menuju luar kota, bukan untuk melarikan diri dari hukum, melainkan untuk menyerahkan diri kepada takdir yang telah ia pilih. Saat berada di Pueblo, Colorado, Kemper merasa kelelahan yang luar biasa, bukan secara fisik, melainkan mental. Ia melihat sebuah bilik telepon umum di pinggir jalan yang sepi. Di bawah rintik hujan dan temaram lampu jalan, pria bertinggi 2 meter itu melangkah masuk ke dalam bilik, memasukkan koin, dan memutar nomor telepon kepolisian Santa Cruz. Awalnya, polisi mengira itu hanya lelucon karena Kemper dikenal sebagai pria raksasa yang ramah. Namun, setelah ia merinci detail pembunuhan yang tidak diketahui publik, polisi akhirnya menangkapnya. Persidangan Edmund Kemper pada akhir tahun 1973 menjadi salah satu pemberitaan paling menggemparkan di Amerika Serikat. Publik dan para penegak hukum terkejut bukan hanya oleh skala kekejaman yang ia lakukan, melainkan oleh kecerdasan luar biasa yang ditunjukkan Kemper selama persidangan. Dengan IQ mencapai 145,
Kemper mampu menjelaskan setiap detail kejahatannya secara klinis, objektif, dan tanpa emosi, seolah-olah ia sedang membedah kasus orang lain. Dan pada akhirnya ia terbukti bersalah, dan ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kemper kemudian dikirim ke fasilitas medis California di Vacaville. Di balik jeruji besi, monster yang telah kehilangan mangsanya itu berubah menjadi narapidana teladan. Ia menghabiskan waktu puluhan tahun dengan membaca ribuan buku untuk program tunanetra dan membantu para agen FBI, termasuk unit Mindhunter, untuk memahami pola pikir para pembunuh berantai lainnya. Sang COVID killer akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel sunyi, tempat di mana isi kepalanya tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Ketika mata tidak lagi melihat, biarkan telinga yang menuntun Anda ke dalam kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri dari Tanpa Visual. Tetaplah waspada, karena monster yang paling nyata kadang tidak berwujud. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.